Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Desta Maharani, dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 26. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas sejarah Indonesia tentang masa Orde Baru. Yang pertama ada pengertian. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1999 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Kemudian ada latar belakang masa Orde Baru. Yang pertama ada dari G30 SPKI. Setelah gerakan G30 SPKI ditumpas, PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat untuk mengatur pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 14 Oktober 1965. Panglima Kostrad atau Pangkop Kamtib Mejen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu, mulailah tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Aksi terjadi di kalangan masyarakat luas. Kesatuan aksi ini meliputi KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lain. Yang kedua ada dari kondisi ekonomi. Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk, barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat, dan harganya pun mahal sehingga terjadilah inflasi. Kemudian yang ketiga ada tuntutan Tritura. Tuntutan rakyat atau tuntutan nurani rakyat yang berisi ketetapan yaitu yang pertama pembubaran PKI dan ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga penurunan harga barang. Keempat ada dari Super Semar. Presiden Soekarno menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar untuk Jenderal Soeharto yang berisi perintah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Kemudian ada stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintah Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan politik ekonomi seperti stabilitas politik keamanan, stabilitas ekonomi, dan pemilihan umum. Yang pertama, ada stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 atau MPRS /1966 yaitu melaksanakan pemilu. Pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang kedua, ada stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dan pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Yang ketiga ada penerapan dui fungsi ABRI. Konsep
Dwi fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memiliki tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang HANKAM negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program ini dilaksanakan antara lain yaitu mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Kemudian yang kelima ada kebijakan pembangunan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu bisa dilihat seperti penjelasan di atas. Kemudian ada dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru, yaitu pertama ada dampak positif, yaitu pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Dampak negatif yang pertama yaitu pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu. Yang ketiga, terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralisis. Yang keempat, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Yang kelima, dui fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.